Jadi rupanya tahun ini Mondial merayakan anniversary mereka ke-45. Tajuk perayaan dari anniversary kali ini adalah A Tale of the Blue House. Dirayakan dengan anniversary celebration yang digelar dengan mewah menawan di Four Seasons Hotel Jakarta. Rupanya ini adalah tahun kedua sahabat kita Nicholas Saputra menjadi creative director untuk Mondial Precious. Nah, di perayaan kali ini, Mondial menampilkan koleksi high jewelry yang kita sesuaikan dengan nuansa ruangan-ruangan yang hadir, yaitu timeless treasure, strength and style for the modern gentleman, a dance of nature and luxury, Mondial Fantasy, glamour redefined, Mondial Gala, serta colorful opulence, Mondial Precious, X Nicholas Saputra. Di perayaan ke-45 kali ini, Mondial juga meluncurkan koleksi Mondial Precious yang kembali berkolaborasi dengan Nicholas Saputra. Brunch with Dave hadir di Four Seasons tepat beberapa jam sebelum gala dinner diselenggarakan. Kita mau culik dulu kreatif directornya Mondial Precious untuk bisa berbagi cerita untuk Anda yang menyaksikan Brunch with Dave di kanal YouTube Bazar Indonesia. Hai Nike. Hai Dave, senang berjumpa lagi. Ini tahun kedua menjabat sebagai kreatif director. Yes, tahun kedua. Oh, aku tuh belum pernah loh ngobrol sama kreatif director perhiasan. Gitu. Apa sih Niko kerjaannya kreatif director? Ya, yang pertama ngurus ya menggagas konsep ya. Mau diarah kemana, karena kan produknya kan banyak. Jadi yang paling penting itu nyari language-nya apa, of the design gitu. Terus tonality-nya mau seperti apa, ini buat siapa, dan lain-lain. Terus bekerja sama dengan para designers untuk supaya mereka bisa menerjemahkan apa saja Gagasan tersebut ke dalam produk. Oke. Kalau boleh jujur ya Niko ya, I hope kita sudah cukup nyaman untuk bisa jujur dengan Nicholas Saputra. Aku tuh cukup kaget loh mengetahui bahwa kamu bisa berkolaborasi dengan perhiasan. Saya juga cukup kaget sebenarnya. Tapi kan kita nggak, di dalam hidup ini kita nggak tahu angin mau membawa kita kemana. Tapi gini, ada satu hal yang memang karena saya lulusan arsitektur, jadi cukup percaya diri untuk mendesain sesuatu dari konsep sampai ke hasil akhir gitu. Jadi itu masih dalam ruang lingkup yang saya kuasai sebenarnya. Oke, now that you mention it, we can connect the dots sih ya sebetulnya. Arsitek, mendesain perhiasan, masih sama lah, masih dalam satu bidang yang sama gitu ya? Kurang lebih sama. Oke, tapi jujur-jujuran pernahkah lu membayangkan dalam perjalanan karir lu kalau suatu hari nanti gue akan mendesain perhiasan? Enggak, sama sekali enggak. Really? Jadi wajar dong kalau kita kaget, ya kan Nick? Wajar. Ini juga karena Mondial waktu itu ngajak ketemu dan ngobrol kira-kira kita bisa bikin apa gitu. Pada saat itu sama sekali nggak kebayang kalau mau desain atau membuat konsep jewelry gitu. Tapi kita sharing gitu bahwa gue tuh suka banget ngumpulin batu-batu permata. Precious stones. Jadi kalau traveling gitu kemana gue suka beli stones gitu. Karena buat gue ada sesuatu yang magical dari stone, dari precious stones gitu, dari ruby, sapphire, emerald. Nggak tahu apa tuh kalau kita lihat tuh rasanya kayak ada sesuatu nih yang antara apa namanya mungkin cahayanya atau dan every piece is unique. Gitu. Jadi itu yang membuat gue suka koleksi sebenarnya. Nah dari situ baru makanya Mondial menawarkan, kalau gitu Mondial Precious aja. Karena Precious itu khusus untuk yang ada kaitannya dengan batu-batu permata. Oke, itu juga satu sisi dari kehidupan Nicholas Saputra yang tidak banyak orang tahu ya aku pikir. Bahwa kamu ternyata gemar mengkoleksi precious stone yang mengiring. Itu adalah hobi pengiring dari hobi traveling kamu. Betul. Oh wow. Mereka sempat nggak percaya juga, akhirnya saya jajarkan inilah koleksi-koleksi. Precious stone ya, tidak termasuk di dalamnya batu akik, itu beda cerita. Iya kan? Apa sih Bo, precious stone itu batu-batu alam yang langka gitu ya? Apa gimana sih? Yang pertama langka, kalau precious stones itu berwarna biasanya atau memiliki karakteristik, bukan diamond ya. Kalau diamond kan dia memang diamond gitu. Jadi kayak ini nih, ini precious kayak stone. ini sapphire, yang atasnya merah ini ruby. Tapi sebenarnya mereka tuh bahan dasarnya sama, korundum namanya.
Jadi nanti kalau dia berubah menjadi warna biru namanya sapphire, kalau merah ruby. Tapi they're actually the same material. Oh oke. Oh jadi precious stone itu berwarna gitu ya? Kebanyakan begitu, begitu. Ada juga yang enggak, ada juga yang enggak berwarna, tapi biasanya punya karakter lah paling enggak. Nah kayak gini nih, dia memiliki kekuatan yang juga cukup tinggi, jadi bisa dinilai dari kekuatannya juga. Kalau misalnya kita tahu maksudnya apa tuh nih? hardness dari si batunya ini. Kalau diamond tuh memang yang salah satu itu yang paling keras. Nah nomor 2-nya misalnya sapphire dan ruby. Gitu. Oh, isi itu aku juga pernah dengar kalau hanya kalau hanya diamond yang bisa melukai sesamanya. Betul. Oke, di bawahnya diamond ini nih kekuatannya. Iya. Ruby and sapphire. Jadi pertama awet, bisa digunakan untuk jadi perhiasan, cincin, kalung segala macam. Karena kan bekerja dengan heat, bekerja dengan tekanan. Nah itu harus batu-batu yang kuat kayak precious stones. Oke. Kalau karakteristik batu-batu itu kita minta kamu pilih yang paling menggambarkan karakteristik kehidupan pribadi lo. Sapphire kali. Sapphire? Iya. Yang biru ya, bener kan? Yang biru. Why so? Kenapa ya? Dia cukup memang favorit gua pertama kali. Dia memang sering dipakai dan mudah untuk bisa masuk kemana-mana. Maksudnya dipakai buat santai bisa, mau yang agak serius formal bisa. Tapi dia punya uniqueness di setiap batunya tuh pasti berbeda-beda dan originnya juga menentukan. Jadi kalau batunya origin dari Sri Lanka misalnya, dia akan memberikan luster atau cahayanya tuh beda kalau dibandingin sama misalnya dari Burma, dari Myanmar. Kalau dari Afrika beda lagi birunya jenisnya gitu. Jadi setiap tempat atau origin batu itu berasal itu memiliki karakter yang unik. Gitu. Oh wow, God, you really know what you're talking about. Yes, that's why I'm sitting here today. Kesel ya. Boleh dong. Oh ya sambil makan. silakan. Soalnya tadi aku ngobrol sama Niko, kata Niko gini, aku nggak mau terlalu makan di Brunch with Dave kali ini. Soalnya terakhir kali Niko jadi tamu sama Mbak Mira Lesmana mempromosikan film Paranoia. Katanya, aku makannya kayaknya kebanyakan. Padahal enggak loh, we love our guests who enjoys the food. Really? Yes. At least minum lah. Ya oke, minum. Dan juga sidebar information, ini semua makanan dari Four Seasons kali ini tuh temanya mangga nih. Oh ini bukan. Ini juga minumannya kayaknya mangga deh ya. Everything is about mango, karena mango nice. season. Nice. Ini Tidak mangga terlalu manis. ada herbs-nya ya. Kan? Iya benar. Iya Nick, lo benar. Oke, kita kembali membahas keterlibatan lo. Berarti koleksi Mondial Precious itu adalah koleksi yang ketemu di tengah ya. Ketika Mondial pengen bekerja sama-sama lo, terus Niko cerita hobinya Niko untuk mengumpulkan batu-batu precious, sehingga muncullah koleksi Mondial Precious. Sebenarnya Mondial Precious sudah ada sama Mondial yang memang khususnya yang ada batu-batu permatanya. Oke. Ada precious stones. Nah, akhirnya setelah ngobrol itu ya udah gue masuknya ke situ deh karena it's something that I'm really passionate about gitu. Ini kalau diamonds apa Mondial udah cukup banyak line up-nya, jenisnya gitu. Nah, precious stones sesuatu yang menantang. Oke. Apa aja yang koleksi perhiasan yang akan kita bisa saksikan di Mondial Precious? Yang dipakai oleh Dave Ini bros. Ini bros. Medallion. Ini we call it medallion karena kayak medali gitu. Dan ini menggabungkan dua unsur, ada ruby, ada sapphire. Yang kadang-kadang orang nggak berani gitu gabungin merah dan biru, tapi somehow for me it works. There. Ini yang baru tahun ini. Oke. Ini juga bros dan ada kalungnya, ada cincin, dan buat cowok dan buat cewek. Oke, jadi semua koleksi Mondial Precious ini genderless? Yes. Oke. Bisa dipakai dua-duanya. Ada yang spesifik juga, misalnya kayak anting gitu ya, atau yang punya tindik mungkin bisa pakai gitu. Tapi ya tahun lalu itu ada 24 items dari satu serinya itu. Tahun ini ada sekitar 12-13 tambahan, masih dengan konsep yang sama. Oke. Design wise, apa yang Niko bisa bagi untuk yang menyaksikan Brunch with Dave kali ini? Waktu mau menggagas konsepnya, sebenarnya mau sesuatu yang menantang dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Artinya sebelumnya kalau kita ngelihat jewelry itu kan biasanya tuh garis-garisnya tuh organik, melengkung atau terinspirasi dari sesuatu yang flowy, yang mekar, bunga, daun, binatang gitu.
Nah ini mau mencoba menantang diri sendiri, apakah kalau dengan basic geometry yang terkesan kaku dan dan jarang digunakan, apakah bisa gitu? Ternyata bisa. Jadi di sini konsepnya segitiga, kotak dan lingkaran ada di dalam satu kesatuan. Jadi kalau Dave liatin desain ini kan jelas ya ada ya, tapi di sini juga ada gitu, ada segitiga, ada kotak dan ada lingkaran. Oh. Di dalam satu item pasti ditemukan unsur itu. Oke. Apakah ada bahasa kiasannya that you celebrate all kind of shapes and colors Yes. to be able to wear the jewelry? Wow, that's a nice one. Actually, I never thought of that. That's a nice one. Kita pakai ya nanti buat campaign. Nah, tapi intinya mau coba membuat sesuatu yang justru berlawanan dari yang biasanya gitu. Jadi approach-nya mau coba yang kaku, tapi kita bikin tetap jadi cantik dan indah gitu. Iya, itu poin yang menarik ya, karena biasanya perhiasan itu entah kenapa walaupun dibilang genderless, walaupun perhiasan buat laki, tetap ada fluidity-nya ya, tetap ada Biasanya sisi begitu. softness-nya ya. Yes. Yes, sementara ini yang coba Nico lakukan dengan koleksi Mondial Precious itu menghadirkan sesuatu yang sangat rigid, sangat kaku gitu ya. Tapi ternyata bisa dinikmati dan dikenakan oleh laki-laki maupun perempuan. Betul. Oke. Jujur-jujuran, karena ini adalah tahun kedua berarti keterlibatan kamu dengan Mondial Precious. Pasti banyakkah orang-orang yang ada di kehidupan kamu yang kaget, Nick, lu bikin perhiasan sekarang? Kalau yang dekat dan tahu background, Ah. gue sih nggak terlalu. Oke. Maksudnya ini masih sesuatu yang mereka, oh ya ini arsitek, atau saya memang punya passion di bidang. Pause dulu sebentar. Berarti kalau lu masih kaget, Nico mendesain perhiasan, ya, lu nggak deket-deket banget sama kehidupannya dia. Bisa dibilang begitu. Kayak gue tadi. Iya. Soalnya kan kita cukup dekat lah ya. Iya. As you were saying, betul. Jadi Iya. orang yang dekat sama kamu sebetulnya Sebenarnya nggak terlalu surprise karena kan gue suka fotografi, gue suka dan ada project-project juga yang memang gue kerjain mungkin yang nggak banyak orang tahu yang ada kaitannya sama desain. Oke. Mungkin kita akan break makan dulu ya. Karena Nico kayaknya memegang teguh janjinya untuk tidak mencicipi makanan sementara kita mencoba mendobrak supaya dia melanggar janjinya. Kita akan lanjutkan obrolannya setelah ini biar kita cicipin dulu asin atau manis? Asin. Oke. Bicara mengenai, tadi kan kita membahas mengenai peran Nico sebagai creative director. Terus Nico menceritakan mengenai batu-batu alam, precious stone. Pengen tahu dong kejutan, bicara mengenai kejutan. Ini sudah hampir masuk penutup tahun 2024. Betul. Apa momen paling mengejutkan yang terjadi dalam kehidupan pribadi lo di tahun 2024? Ada apa enggak? Mengejutkan ya. Enggak sih, cuman gue ngerasa 2024 nih tahun yang padat banget. Dan setelah sharing sama banyak orang tuh kayaknya mirip. Kayaknya semua orang lagi merasa kayak semuanya lagi padat jadwalnya gitu. Mungkin ini pasca pandemik juga ya, maksudnya nggak tahu apa gitu, tapi kayaknya rasanya sibuk sekali gitu. Oke. Kesibukan lo berarti lagi produktifnya untuk Lagi produktif. movie wise atau? Movie kemarin tahun ini awal ada rilis film. Tahun ini mau syuting lagi bulan November. Terus in between juga ada personal projects, ada buat film, lagi produce satu film pendek, produce satu film panjang. Ini Mondial collaboration. Terus ya banyak sih, lumayan padat sih. Padahal kan kalau gue nggak salah ingat gitu, lo juga termasuk orang yang sangat memilih dan mengkurasi dengan baik apa yang ingin lo kerjakan, what you spend your time with gitu kan. Banget. Tapi tahun ini rasanya kayak lagi banyak aja gitu. Oh, dan gue buka sebuah bakery di Bali di Ubud. Jadi di tengah-tengah ini semua. Dia aja ngingetnya ketawa sendiri ya. Ngebayangin. Lu sengaja kayaknya ya menyembunyikan fakta itu dari kita, sengaja Enggak. nggak mau cerita. Enggak. Memang ya. Baru kepikiran. Baru kepikiran aja. Bakery apa? Bakery Namanya? namanya Fasafas di Jalan Sweta di Ubud. Oke.
Itu juga hal baru. Ya oke, tadi udah dikasih tahu kalau Niko adalah seorang foodie, jadi sebenarnya relate lah ya, Masih bukan relate. bakery, tapi bakery loh, bukan restoran gitu. Kenapa bakery yang dipilih? Kebetulan partner gue yang bersama bikin ini punya latar belakang bakery. Jadi gue rasa cocok dan gue juga suka pastries gitu, pastry bakery. Oke, seniman berbisnis. Dapat dua hal yang bisa kita dengar dari lagu yang akan dikumandangkan, lagu romantis atau yang sangat berbahaya tuh. Lo apa yang safeguard, apa yang lo persenjatai diri lo ketika ingin mulai terjun bisnis sama teman lagi? Ya memang kalau kayak gitu tuh nggak bisa kita nggak bisa melihatnya sebagai one off, artinya bahwa oh ini gue percaya bisnis pasti sukses. Enggak, itu perjalanannya panjang. Build trust, melatih insting, melatih intuisi, sama trial and error. Jadi nggak ada tuh yang namanya semuanya mulus-mulus aja, pasti ada sesuatu yang terjadi dan itu menjadi lesson aja. Dan gue percaya kalau kita nggak berhenti, kita terus belajar, at one point we know better. Sehingga hopefully ada sesuatu yang bisa berhasil gitu. I so agree. At one point we know better. Jadi the key is do not stop gitu ya. Do not Sampai stop. akhirnya you reach that point. Iya, begitu kita gagal, that's the best lesson kan. Apa aja nih, oh ini jangan begini, besok kita lakuin yang lebih baik gitu. Jadi buat gue sih ya terus aja keep on moving gitu. Tapi di luar dari pekerjaan keaktoran gitu, pernah ada kegagalan yang lo jalani? Banyak banget. Yang banyak paling lo banget. ingat? Yang memberikan lesson yang paling membekas? Ya banyak, misalnya kayak dari bisnis misalnya gitu. Terus juga banyak lah kegagalan, it's everywhere, it's part of life, it's part of my life. Really? Iya, banget. Maksudnya kayak nggak mungkin lah orang juga hidup sukses terus gitu ya, pasti banyak kegagalan gitu. Oke. Soalnya kan buat kita penggemarnya Niko ya, kayaknya kehidupannya Niko cukup sempurna-sempurna aja. Mungkin karena yang kita kenal dan Bukan kita karena- iya karena yang kita kenal dan kita dengar dan kita saksikan adalah hanya prestasi kehidupan perjalanan lo aja gitu. Hearing you said kalau lo punya kegagalan dalam hidup, it makes us see you in a very different light. Oh banget, maksudnya maksudnya gue justru bersyukur ada kegagalan itu so I can do better. So in every big projects, misalnya bisa terlihat sukses dan ini. Tapi sebenarnya di dalam perjalanannya pasti ada langkah-langkah kecil yang stumble, jatuh, bangun. It's part of life. Gitu. Oke. Perjalanan karir juga Niko, pengen tahu. You've done so many things gitu. Kayak sekarang nggak cuman di dunia panggung hiburan aja, rupanya banyak kembangan bisnis sebagai creative director, punya bakery, dan ternyata itu juga bukan pertama kali seorang Nicholas Saputra mencoba bisnis. Dari pengakuannya tadi sudah banyak kesalahan, stumble, and everything. Ada nggak desire yang belum diwujudkan di tahun 2024 yang masih lu sisakan untuk tahun baru nanti? Nah itu dia tuh ya, gue juga jarang banget melihat sesuatu tuh yearly gitu. Dan nggak pernah punya target yang besar. Mimpi ada, tapi mimpi gue prefer untuk keep for myself. Karena kadang-kadang kalau terucap dan nggak terjadi itu malah bisa jadi nggak tahu. Ya. Jadi menurut gue mimpi itu justru harus dicapai daripada sering diucapkan. Iya. Iya, agak beda ya buat yang gila-gila manifesting gitu kan, katanya harus diucapkan. Bener nggak ya Erika angkat jempol gitu ya, kayak konten-kontennya suka kita lihat di Reels tuh ya, katanya harus diucapkan supaya it come back to you gitu. Katanya kok enggak juga. Kalau gue malah enggak, karena ngerasa kalau itu belum tercapai, itu jadi kayak seolah jadi kegagalan kan. Padahal ini kan proses, kita nggak pernah tahu mimpi itu datangnya kapan. Mau besok, tiba-tiba mau 10 tahun lagi, mau 20 tahun lagi. Yang pasti kalau gue berprinsip kalau ada mimpi yang tersimpan dan kebetulan kesempatannya ada, at least we're ready. Gitu. Jadi menurut gue sih tidak harus diucapkan, tapi yang jelas direnungkan. Oke. Tidak harus diucapkan tapi direnungkan. Berarti ada sebetulnya ini dalam Ada dong, ada. sisi karir masih ada tuh ya. Pasti. Mimpi yang kamu renungkan. Iya, banyak lagi. Maksudnya nggak cuma satu hal aja gitu. Oke.
Dari penampilan kamu sepanjang tahun 2024, apa menurut Niko yang paling memorable? Di panggung hiburan ya film kali ya satu-satunya yang keluar tahun ini kemarin, The Architecture of Love. Architecture of Love. Itu juga itu menyenangkan karena banyak bekerja sama dengan orang yang baru pertama kali gue bekerja sama sutradaranya Teddy Surya Satmaja sama Putri sama even the production house gitu. Itu sesuatu yang baru banget gitu dan semuanya lingkungannya yang baru. Maksudnya I've been doing this for the last 20 something years lah ya. Dan sekarang udah ngeliat udah ada generasi, udah ini timnya, krunya udah baru. So it's fun. Okay. It's fun to watch. Pendapat yang nonton? Yang sampai ke kupingnya Niko? Banyak yang suka, apa gitu based on a book. Ada kritik ya, tapi it's part of it. Ada pujian, ada kritik, but that's what keeps us moving. Okay. Sebelum membahas mengenai kritik, aku pengen membahas mengenai regenerasi yang tadi diakui Niko. Betul, buat yang menyaksikan Brunch with Dave, pasti Anda sebagai penggemar Niko udah bisa ngitung sendiri ya, lu pasti udah lebih apal perjalanan karir Niko daripada gue sebelum lu komentar. Gue mengakui hal itu. Regenerasi, gimana lo menyikapi proses regenerasi dalam hidup? Harus justru, maksud gua kita, maksudnya apalagi kalau kita memang cinta sama dunianya dan industrinya, satu-satunya yang buat sustainable adalah regenerasi. Kita nggak bisa kerja tanpa senior, kita nggak bisa kerja tanpa junior. Would you say that you are ready for it? For what? Untuk proses regenerasi itu terjadi? Oh iya, sudah terjadi memang. Maksudnya kita ngelihat banyak talents, actors, sutradara baru yang sudah banyak sekali muncul dibandingin awal-awal saya berkarir dulu ya. Iya, fakta bahwa itu sudah terjadi, kita ngeh, tapi apakah bisakah lu bilang bahwa lu sudah siap dengan proses itu? Karena we talk to many starlets gitu yang secara off camera bilang, gue tuh sebenarnya belum siap loh. Gue masih merasa bahwa gue tuh yang paling pantas memerankan peran sebagai mahasiswa. Sementara sekarang, gue udah jadi ibunya, Nek. Udah nggak bisa lah maksudnya. Iyalah, ya maksudnya ya kan film atau film lah ya kalau kita ngomongin film itu kan range-nya banyak pemainnya. Maksudnya kadang-kadang kita tetap bisa jadi pemeran utama misalnya gitu atau jadi supporting actor dan nggak masalah. I've been doing that juga dari dulu gitu. Jadi bukan sesuatu yang maksudnya gini kadang-kadang gue melihatnya diri gue tuh sebagai pemain film, bukan star kali ya. Jadi gue selalu memposisikan so I can be anyone. Gitu mau bukan maksudnya gue pernah main jadi pemeran pembantu juga gitu pemeran utama ya bebas extras gitu. So you are fine untuk memerankan di usia lo sekarang sebagai bapak gitu, ayah, suami mungkin enggak? Iya sudah. Dan ya gitu ya nggak mungkin lah jadi anak SMA udah 40 tahun nggak mungkin Dave. Tapi selalu ada cerita tentang maksudnya gini memang waktu awal-awal film Indonesia mulai bangkit lagi di awal tahun 2000-an itu kan memang nggak terlalu banyak genre-nya ya dan cerita tokoh-tokohnya memang kebanyakan muda. Saya rasa ada kaitannya juga dengan pada saat itu sutradaranya memang masih muda-muda sehingga mereka menceritakan cerita tentang anak muda gitu. Nah sekarang kan makin mature juga nih sutradara-sutradara yang dulu muda kan sekarang makin mature. Jadi mulai berani untuk bikin film tentang orang usia 35, 40-an, tentang even love story gitu. Jadi menurut gue, so I feel like we grow together. Okay. You grow together with the industry. Apa yang paling lo rasa berbeda dari lo, kan lo bilang 20 tahun sekian, setengahnya 10 tahun terakhir. Niko yang 10 tahun lalu dengan Niko yang sekarang. Gampang capek kali. Kalau dulu adegan action apa gitu masih 10 tahun yang lalu tuh syuting Pendekar Tongkat Emas. Wah itu fit banget. Sekarang syuting jangan lama-lama ya. Bisa nggak 10 jam, 12 jam aja. Diakui. Ya diakui. Tapi yang di luar itu sih kayaknya sama aja. Tapi semakin banyak pilihan, semakin banyak variasi juga genre-nya gitu. Untuk teman-teman fellow actor yang your peers gitu, kalau boleh berbagi pengalaman, what would you have to say to them? Gimana menavigasi proses berkembang? Kan tadi kamu mengakui we grow together.
me and the industry. Kamu kayaknya you embrace ageism very nicely gitu. Apa yang bisa lo bagi ke teman-teman lo yang peers kamu? Nggak bisa Jack, lo stuck mau main anak SMA melulu gitu. Lo kan epitome anak SMA yang bagian dari culture negara kita gitu. Lo aja bisa menerima fakta bahwa udah nggak bisa jadi Rangga lagi yang SMA Nggak gitu. bisa. You know? Ya setiap orang sih pasti grow-nya berbeda-beda ya. Maksudnya cara setiap orang melakukan karirnya itu pasti berbeda-beda. Gue juga punya cara sendiri untuk berbeda gitu. Misalnya kayak agak cukup konsisten lah main film setahun sekali, 2 tahun sekali. Gitu. Dari dulu begitu memang. Itu memang sengaja masih ya? Masih. Awalnya nggak sengaja sebenarnya karena waktu itu gue kuliah kan. Jadi begitu kuliah sambil syuting, cuman punya setahun sekali lah pas libur gitu. Nah, gue ngerasa oh ini kok jadi tempo yang enak ya. I still can do a lot of things. Yang lain gue masih bisa cari inspirasi, sempat nonton ke festival, sempat nonton teater, sempat melakukan hal-hal yang gue suka yang lain. Terus gue kumpulin untuk jadi ilmu gue kalau main film gitu. Dan itu rasanya pola yang enak gitu dari dulu. Nah itu sampai sekarang begitu. Ada juga yang enggak gitu, ada juga yang punya cara lain dan of course nggak ada yang salah gitu. Cuman ya kenyataan bahwa, tapi nggak usah takut sih menurut gue. Karena akan selalu ada ruang kok buat kita, nggak tahu gimana ya. Kalau kita memang punya komitmen, punya profesionalism yang semakin baik justru I think it's always there gitu. Okay. Akan ada selalu ruang. I love your conviction of it. Aku pikir itu yang paling menentukan ya. Selama kita yakin sih pasti ya akan ada ruang. Tapi kalau kita nggak ragu-ragu ya ruangnya mungkin akan bye. Ya. Bye. Oke, kita break makan dulu. Kita lanjutkan. Kita masih punya satu bagian bersama Nico. Nah, seperti yang tadi aku ceritain bahwa tahun ini Mondial merayakan anniversary mereka ke-45 dan bersama dengan kita malam hari ini di Hotel Four Seasons sebetulnya ada perayaan ulang tahun yang digelar. Kita kasih lihat tayangan gambarnya supaya teman-teman bisa ikutan ngintip beberapa koleksi yang sengaja kita pamerkan dipersiapkan oleh tim Mondial untuk tamu-tamu yang akan bergabung bersama kita untuk gala dinner nanti ya. Nah, tajuk perayaan tahun ini adalah Tale of Blue House, gitu ya Nico ya. Nah apa sih sebenarnya alasannya? Did you know anything about it? Ya biru kan warnanya Mondial ya. Oh. Nah di sini ada beberapa, ada 5 installation gitu yang bisa dilihat, yang temanya seperti itu. Everything is blue. Dan menarik lah pastinya. Terakhir ini kita pengen membahas mengenai celebration in your life. Menurut lo, biasa, how do you usually celebrate prestasi atau kemenangan yang lo raih dalam hidup? I tend to pedal back sih. Really? In what way? Nggak tahu, kayak gue merayakannya dengan ya udah. Dari dulu memang begitu? Memang begitu. Oke. Even ulang tahun aja gue jarang dirayain gitu. Introvert banget ya lo ya? Banget. Oh wow. Jadi buat gue the real, karena lebih enak kalau merayakannya tuh kecil-kecil tapi sering gitu. Kecil-kecil tapi sering. Oke. Berarti you do that tidak hanya pada perayaan ulang tahun atau tahun baru. Enggak. Kecil-kecil, close, intimate tapi sering. Intimate tapi sering. Ya. Menurut gue lebih enak kayak begitu gitu. Kayak ya itu cuman perasaan aja kan. Gitu, perasaan celebration. Sukses sih. Gitu. Kalau boleh tahu apa yang terakhir perayaan intimate yang Nico lakukan? Apa ya? Nggak ada sih. Nggak pernah menyelenggarakan perayaan tuh nggak pernah. Oke. Kalau gitu ini deh. Achievement paling tinggi yang memorable yang menurut Nico layak dirayakan. Di tahun 2024. Apa ya? Specifically. Gue merasa itu kalau, apa nih, dalam dunia Any? acting gitu misalnya. Boleh.
Gue selalu merasa penghargaan terbesar seorang pemain film itu ketika ada orang yang nyamperin ke gue secara personal dan bercerita tentang bagaimana film yang gue peranin itu menyentuh hatinya atau menginspirasi dia. Dan itu terjadi gitu. Ini bukan film yang terakhir, tapi film yang sebelumnya lagi ada orang yang datang. Karena waktu itu saya berperan sebagai polisi ya, Densus. Ada ibu-ibu yang nyamperin saya, dia bilang anak saya tuh Densus. Dan saya melalui film Mas saya jadi terenyuh dan betul-betul menghargai perjuangan anak saya. Menurut gue itu penghargaan yang paling tinggi dari seorang pemain film ketika bisa menyentuh hati satu orang. Bukan piala, bukan penghargaan yang diserahkan di panggung gala gitu ya. Bukan, ya itu penghargaan yang penting juga. Tapi buat gue yang betul-betul membuat gue mau main film lagi yang kayak gitu-gitu. Oh, apa komentar lo terhadap ibu itu? Wah, saya cuma bisa bengong dan terenyuh aja. Saya bilang makasih. Hebat juga ya itu ibu berani ya nyamperin lo. Kalau gue jadi dia belum tentu loh. Gue sih jujur-jujuran aja ngeliat lo yang cool, diem, sekut-sekut gini kayak ketimun. Tapi kan gue gak akan tentu berani. Nih. Tapi kan kalau orang memang tersentuh, tergugah dan memang pasti dia akan. That's it. Maksudnya ya. Dan itu gue sangat hargai. Oke. Sebelum perannya ini, I bet did you get that a lot? Beberapa kali ya, beberapa film atau ya sering sih. Tapi itu yang buat gue pengen main film lagi itu justru. Oke. This is a cliche. Adakah peran yang masih didamba dalam perjalanan kehidupan lo sebagai seorang aktor? Nggak ada sih, karena gue ngerasa peran sesederhana apapun harusnya bisa menjadi sesuatu yang spesial kalau digarap dengan baik gitu. Jadi hanya menunggu surprises, tapi probably gue akan lebih banyak aktif sebagai man behind the scene, as a producer. We'll see. Okay, as a producer. Okay, gratitude, celebration biasanya juga erat dengan gratitude. Yang paling lu syukuri yang terjadi dalam kehidupan lu di tahun 2024? Bahwa gue masih bisa melakukan semua ini, semua kesibukan ini dengan Kesibukan yang sangat sibuk ini dalam di 2024. keadaan sehat walafiat. Karena kalau dipikir-pikir ya cukup hektik sih. It's crazy. Okay. Tapi ya, I'm glad that I'm still sitting here. Maksudnya masih bisa bekerja, masih bisa kreatif, masih bisa menuangkan ide. Paling seneng kan kalau orang di dunia kreatif itu bagaimana gagasan tuh bisa keluar jadi ide yang nyata gitu ya. Just like this designing jewelries gitu. Okay. Ini tadi pertanyaan yang ditanyakan oleh, tadi kan aku sempat jadi speaker di Idea Fest, terus anak-anak muda itu nanya ke gue, sekarang gue mau tanya ke lu karena gue pengen tahu jawabannya. Pertanyaan mereka adalah, mau pilih mana? Gaji besar, tapi mengorbankan mental health, atau gaji kecil, tapi mental health sejahtera? Kadang hidup tuh nggak sehitam putih itu. Menurut gue sih, gue mesti ngelakoninnya dengan sesuatu yang lebih apa ya? Ya nggak begitu, nggak dua pilihan itu sih. Ada tempo-temponya lah. Maksudnya kadang-kadang emang kita harus bekerja lebih keras, lebih ulet, lebih giat. Tapi ada temponya juga kita bisa mengatur pacing kita sendiri supaya at least bukan at least tapi maksudnya supaya kita bisa menjaga mental health kita juga gitu. I think it's very important. Cuman nggak gitu sih pertanyaannya kayaknya ya. Do you think? Maksudnya aku juga tadi sih ketawa gitu, rasanya pengen teriak, duh pertanyaannya dede-dede banget gitu, cuman kok takutnya gue diserang orang. Tapi ya, dan jawaban gue adalah, enggak, gue sih pilih gaji gede, nggak apa-apa, karena sekarang kayak gaji kecil mental health gue juga merasa aja. That's Just true. for the laugh of it. Yang aku pengen tahu, what do you do untuk karena kan tadi Niko bilang, aku bersyukur bisa melakukan apa yang aku lakukan sekarang dalam keadaan kondisi sehat. Sehat kan itu juga berarti berhubungan dengan mental health ya. Betul. Apa yang lo lakukan untuk bisa mempertahankan kesehatan, kesejahteraan mental lo? I travel a lot.
dan gue suka dekat dengan alam gitu. Jadi kadang-kadang gue ada tempat-tempat favorit gitu yang tempat gue bisa menikmati nature gitu. Itu sangat membantu gitu dari dulu memang. Terus ya sebagai orang yang introvert kali ya bisa dibilang ya. Mungkin ya harus belajar bilang enggak sih gitu. So we can have our peace of mind. Okay. Yang paling tidak bisa ditawar dalam hidup buat lo adalah? Apa ya, Dave? Yang nggak bisa ditawar? Integrity sih ya. Oh wow. Nggak bisa sih itu, integrity. How do you define that? Maksudnya gimana tuh integrity tidak bisa ditawar? Kebayangnya seperti apa tuh? Ya, maksudnya soal misalnya yang kaitan dengan finansial, money, professionalism. Ya itu sih, integrity sih, nggak bisa ditawar. Mungkin itu juga sebabnya yang membedakan kamu sebagai seorang seniman dibandingkan seniman lainnya. Karena seniman yang memiliki integritas itu pasti rasanya, for me ya, I don't know, hasil karyanya terasa jauh lebih jujur dan bisa dipertanggungjawabkan. Pengennya begitu. Pengennya begitu. Karena menurut gue setiap karya harus bisa dipertanggungjawabkan. Okay. Setiap keputusan yang kaitannya sama publik harus bisa dipertanggungjawabkan. Okay. Pernah membayangkan atau berpikir mengenai retirement di usia sekarang? Sebagai seorang pemain film sebenarnya nggak perlu retire kalau memang industrinya memungkinkan itu gitu ya. Maksudnya kita lihat banyak aktor-aktor di negara-negara yang cukup established gitu perfilmannya seperti misalnya ke India, Amerika. Itu ya aktor-aktor sampai tua pun masih dipakai untuk film dan masih bisa berkarya gitu. Jadi itu, tapi at one point slowing down pasti. Okay. Ya sekarang aja kalau boleh milih ya syuting nggak mau lebih dari 10 jam. Tapi syuting udah harus lebih sehat karena it's a lot of ini gitu. Tapi kayaknya sekarang udah mulai ya Nick ya? Sudah mulai, sekarang udah mulai ada batasan-batasan waktu. Dulu kan hanya beberapa PH yang mempraktikkan itu. Sekarang kayaknya udah menjadi norm yang cukup ini bahwa physical health and mental health is also important. Dan ini bukan cuma buat gaya-gayaan dan juga VIP treatment kepada para bintang, tapi juga untuk kru yang terlibat. Jadi sebetulnya kesejahteraan dan kesehatan untuk semua, benar kan ini? Betul, betul. Dan ini terus harus diperjuangkan sih. Oke. Yang paling Niko rasakan berubah dari industri perfilman dalam 5 tahun belakangan adalah? 5 tahun belakangan sebenarnya 5 tahun tuh dari pandemi ya. Dari sebelum pandemi itu perubahannya sekarang lebih banyak orang antusias nonton ke bioskop. Banyak banget film-film yang box office yang luar biasa besar gitu. Film tuh makin banyak sih, Dave. Makin banyak. Every week we have 3-4 films gitu. Benar. Makin banyak. Mudah-mudahan menjadi semakin banyak pilihan dan supaya penonton film Indonesia bisa terus menjadi penonton setia. Benar apa kata Diko bahwa mendadak tahun ini kita semua kayaknya jadi super produktif gitu ya. Itu yang juga kita saksikan di dunia perfilman Indonesia. My life is precious because Dave is interviewing it. Thank you for sharing. Thank you. Kita ketemu di gala dinner. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menyaksikan Brunch with Dave. Abis ini kita akan bagi keseruan gala dinner bersama Niko dan tim Mondial seperti apa. Happy anniversary Mondial. Bye everyone.